Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya. Salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita melakukannya karena Allah, dengan mengharap pahala dari Allah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang mana perjalanan itu dia tempuh untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kemudian Nabi setelah itu mengatakan, secara khusus tadi yang berjalan, menempuh sebuah perjalanan untuk belajar, maka akan dimudahkan untuknya jalan ke surga. Setelah itu belum melanjutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita dan membantu kita untuk selalu mengharap pahala dari Allah. Tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang, laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, apakah yang sudah tua ataupun yang masih muda, tidaklah mereka berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajari antara mereka. Ada yang mengajar dan ada yang mendengarkan pelajaran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Siapa yang masuk masjid karena Allah, ingin mendengarkan ayat-ayat Allah, maka sekejap dia akan melupakan seluruh kesusahan yang ada di dunia ini, yang dia rasakan di hari ini. Akan turun kepadanya as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang didapatkan kalau kita duduk karena Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi, dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala.
akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Mereka akan selalu dinaungi oleh malaikat. Selama kita duduk di sini karena Allah. Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Untuk belajar agama. Selama itu kita akan dinaungi oleh malaikat. Kemudian yang terakhir yang lebih besar lagi. Daripada tiga tadi itu. Kata Nabi SAW. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di makhluk di sekitarnya. Kita betul duduk di bumi. Duduk di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disebut di langit. Cuma syaratnya kita lakukan karena ikhlas. Mengharap pahala dari Allah. Karena memang ingin belajar. Tidak ada niat lain. Yang mendorong kita ke masjid hari ini adalah hanya untuk belajar. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut kita di masyarakat atas. Ini keutamaan. Makanya kita tentunya atas nikmat ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita banyak. Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita bilang. Saking banyak. Itu mustahil kita menghitungnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Itu Allah yang bilang. Tidak mampu kita untuk menghitung nikmat Allah karena banyaknya. Cuman di hari ini kita mendapatkan nikmat lebih tentunya. Di samping kita hidup melakukan aktivitas dunia kita, kita juga masih tetap sempat dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk menambah ilmu kita, datang mengambil warisan dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian di malam hari ini kita insyaallah taala mulai membuka pembahasan pelajaran terkait dengan syariat Islam, yaitu kita akan mempelajari 3 perkara pokok yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Tidak ada seorang pun diberikan udzur, diberikan keringanan untuk tidak mengetahuinya. Karena mempelajari 3 perkara pokok ini adalah fardu ain, wajib ain hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah yang mengaku beragama Islam. 3 perkara yang kita akan pelajari dengan membaca kitab Salatatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah 3 perkara pokok yang pertama sekali akan ditanyakan kepada kita ketika kita menginjakkan kaki kita ke negeri akhirat. Sebagaimana dalam hadits Al-Bara ibn Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 3 perkara pokok, 3 masalah dasar, 3 poin penting yang akan ditanyakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk di dalam lubang kubur kita. 3 perkara ini. Setiap yang meninggal, apakah muslim atau muslimah, bahkan mukmin ataupun kafir, semuanya akan ditanya. Orang yang taat ataupun orang yang tidak taat, semuanya akan ditanya tentang 3 pertanyaan ini. Maka ini adalah pelajaran yang mendasar, yang merupakan wajib ain bagi setiap orang mengetahuinya. Tidak diberikan udzur bagi setiap orang yang hidup di muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara itu adalah kita mengetahui siapa Rabb kita, siapa yang menciptakan, yang mengatur, yang berhak kita ibadahi dalam kehidupan dunia ini.
Kemudian yang kedua, apa agama kita? Ini harus kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah siapa nabi kita. Ini harus kita tahu dengan dalilnya. Bukan hanya sekedar tahu, Rob saya Allah. Agama saya Islam. Nabi saya Muhammad. Sekedar dengar orang bilang. Enggak. Tapi kita harus tahu dengan dalilnya. Karena kalau hanya tahu, mendengar dari orang yang orang katakan atau yang orang bilang, ini percuma, tidak bermanfaat di alam kubur. Sebagaimana dalam hadis bahwa nanti ketika seorang meninggalkan dunia ini, dikubur dan semua keluarganya kembali, akan datang kepadanya dua malaikat. Akan datang kepadanya dua malaikat. Yang mana dua malaikat ini mendudukkan dia dalam kuburannya. Setelah dikubur, dia akan didudukan di dalam kuburannya, di dalam lubang kuburannya. Keduanya bertanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Wa madinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyu? Siapa nabimu? Tiga ini yang wajib kita pelajari. Ini buku nanti ini, itu pembahasan. Disebutkan oleh Nabi SAW, yang bisa menjawab adalah yang belajar di kehidupan dunia ini. Kata Nabi, fa'amal mu'min. Adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Kemudian setelah itu dia ditanya. Ini pertanyaan ini yang membuat kita harus belajar. Orang itu ditanya. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa menjawab? Itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa kamu tahu Rabbmu Allah? Agamamu Islam. Nabimu adalah Muhammad. Perhatikan jawabannya. Ini harus kita persiapkan alasannya. Dia bilang, talaitu kitab Allah. Saya membaca kitab Allah. Dia belajar. Makanya dia bisa jawab. Disinilah Nabi SAW membaca ayat Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di akhirat maksudnya di alam kubur. Dia bisa menjawab karena belajar. Pernah belajar tentang hal tersebut. Ini yang beriman, yang belajar. Yang kedua, wa ammal murtab. Dalam sebagian riwayat, wa ammal kafir. Dalam sebagian riwayat, wa ammal fajir. Adapun orang-orang yang ragu di kehidupan dunia ini, dia ke sana kemari. Tidak di sana, tidak juga di sini. Ragu dalam kehidupannya, tidak ada keyakinan. Dalam riwayat dikatakan wa ammal kafir, adapun yang kafir. Di riwayat lain dikatakan adapun yang fajir, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? "Wa madinuk?" Apa agamamu? "Wa man nabiyuk?" Siapa nabimu? Dia hanya bilang, la adri. Ucapan kebingungan. Saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu. Saya hanya dengar orang bilang, saya pun katakan. Jadi agamanya ikut-ikutan saja. Ya saya lihat nenekku bilang begitu, ya saya lakukan. Ayahku dulu begitu, kalau begini ya begitu. Kalau sholat diangkat tangan. Setelah angkat tangan takbir ya dia letakkan tangan kanan di atas kiri. Hanya bilang begitu. Dia lihat orang. Tidak pernah dia belajar. Tidak pernah dia belajar. Apa dalilnya orang angkat tangan?
Apa dalilnya kita letakkan tangan kanan di atas kiri? Apa dalilnya kalau kita rukuk begini model? Jadi dia cuma bilang, saya cuma lihat orang. Saya lakukan. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya? Ini bedanya. Ketika dia jawab seperti itu, kata malaikat, ma daroita wala talaita. Kamu tidak cari tahu? Kamu tidak baca? Kan Rasul sudah diutus kepada kamu. Banyak hadis yang belum tinggalkan. Kan ada ayat Al-Quran sudah disampaikan oleh Rasul itu. Di Al-Quran ada 114 surat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah ada semuanya. Ada perintah, ada larangan. Bahkan ada kisah-kisah. Kamu tidak baca? Kamu tidak mau tahu? Tidak peduli terhadap agama? Ini celaan untuk. Ini pertanyaan pertama. Kalau ini lolos, inilah menentukan dia bahagia dalam kubur atau tidak. Bahkan dia bahagia surga atau neraka. Ini. Karena yang pertama tadi itu yang berhasil menjawab, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dibukakan untuknya pintu surga, diperlihatkan tempatnya yang akan dia masuki di surga. Datang baunya. Sampai dia katakan akimis sa'ah. Tegakkanlah hari kiamat. Dia sudah mau segera memasuki tempatnya. Sementara yang kedua, setiap dia tidak bisa menjawab, dipersempit kuburannya sampai bersilang tulang belulangnya. Dibukakan tempat duduknya di neraka sehingga datang baunya. Ditambah lagi setiap dia tidak bisa menjawab, dipukul dengan palu-palu. Kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Sehingga dia berteriak dengan teriakan didengar oleh segala sesuatu kecuali dua. Semuanya mendengar teriakannya. Kecuali jin dan manusia. Yang kata Nabi, walau sami'u laso'iku. Kalau mereka mendengar, mereka akan pingsan. Ini hikmah Allah, kita tidak diperdengarkan. Cuma Nabi kabarkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari itu? Malam pertama kita di kuburan. Apa yang kita siapkan untuk malam pertama itu? Apakah kita sudah siap menjawab 3 pertanyaan itu? Apakah kita sudah belajar? Pernah nggak kita baca? Pernah nggak kita kaji? Apa dalilnya yang kita tahu? Ini pentingnya buku yang kita akan pelajari. Buku ini tidak diberikan keluasan bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk tidak mengetahuinya. Untuk tidak mempelajarinya. Karena kebaikannya bukan untuk saya, bukan juga untuk penulis, tapi untuk diri kita masing-masing. Makanya sangat merugi kalau ada orang bilang, itu kan buku dasar, buku kecil, tidak terlalu penting. Ketahuilah inilah yang paling penting. Bahkan lebih penting daripada kita belajar sholat, kita belajar puasa, kita belajar zakat, kita belajar haji. Ini lebih penting. Karena ini yang pertama sekali akan ditanya kita. Di alam kubur kita. Kita tidak ditanya, gimana sholatmu? Gimana puasamu? Gimana zakatmu? Gimana hajimu? Tidak. Yang pertama sekali ditanya, yang menentukan adalah 3 ini. Siapa Rabb? Kita tentunya tidak bisa menjawab dengan sekedar seperti dunia ini. Kalau di dunia ini mudah. Di akhirat jawaban itu tergantung amalan. Karena malaikat akan datang bertanya kepada kita. Wajahnya itu tergantung amalan kita. Kalau amalan kita baik, akan datang dengan wajah yang putih bersih. Kalau amalan kita buruk, akan datang dengan wajah yang hitam. Sehingga dari situ kita sudah takut. Sudah tertekan kita. Tentunya kita tidak bisa menjawab. Kalau kita berbohong mulut kita, mulut akan ditutup. Karena semuanya akan mengabarkan. Bahkan bumi yang kita injak,
itu akan mengabarkan kepada Allah tentang apa yang kita lakukan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang beritanya. Bumi ini yang kita injak, kita ke masjid tadi, itu akan mengatakan kepada Allah nanti, dia pernah gunakan saya untuk melangkah ke masjid. Dia akan mengabarkan beritanya. Jadi kalau kita berbohong, mulut kita ditutup. Dia akan bersaksi adalah anggota badan kita. Ini perkara. Jadi di situ tidak bisa kita berbohong. Tidak bisa kita buat-buat. Semuanya tergantung dari amalan yang kita lakukan. Kalau baik, akan baik yang kita akan dapatkan. Kalau tidak, maka tidak pula. Ini pentingnya kita belajar buku ini. Walaupun tipis, pembahasan ringkas, cuma ada 3 pembahasan. Akan menjelaskan kepada kita siapa Rob kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. 3 itu saja. Akan dibahas. Iya. Sangat pendek, sangat singkat. Tapi bersamaan dengan itu, dia adalah perkara yang sangat penting. Wajib bagi setiap dari kita untuk mempelajarinya. Ini sebagai pembuka terkait dengan judul buku. Jadi judulnya Thalathatul Usul. 3 pondasi pokok dalam beragama. Nanti insya Allah pertemuan akan datang, baru kita masuk di ucapan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh langsung? Boleh. Nggak ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Namanya? Kita. Nama kita Fatir. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Baik. Masya Allah. Jadi beliau punya kemenakan namanya Fatir. Apakah tidak menyalahi asma wa sifat? Perlu kita ketahui Pak bahwa nama Allah itu ada 2 bentuknya terkait dengan boleh nggak kita bernama dengannya. Terbagi 2. Ada nama Allah yang boleh kita bernama dengannya. Seperti itu. Fatir. Iya. Dalam artian Fatir bukan pencipta, pengada langit dan bumi. Bukan. Nah, Fatir ini kan ada 2 semakna dengannya. Ada Al-Khaliq, ada Fatir. Fatir, Khaliq. Kalau Khaliq tidak boleh. Karena tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Fatir semakna dengannya. Seperti firman Allah, Fatirus samawati wal ardh. Ya, pencipta langit dan bumi. Ini boleh, kata itu boleh digunakan untuk Allah dan boleh selain Allah. Tentunya tidak sama maknanya. Penggunaannya boleh tapi tidak sama. Boleh. Nah, kemudian nama yang kedua, ada nama Allah tidak boleh kita pakai untuk hamba. Seperti Allah, Rob, Rahman. Kalau Rahim boleh. Rahim boleh. Karena Rahim juga digunakan untuk orang yang beriman. Iya. Lafaz Al-Khaliq atau Malikul Mulk tidak boleh. Seperti penggunaan sebagian lafaz Syahun Syah, raja dari para raja, tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya Malikul Mulk, tidak boleh. Jadi dilihat nanti penggunaannya. Ada 2 memang penggunaannya dibahas. Ada yang boleh digunakan untuk selain nama Allah. Ada juga yang tidak. Tentunya kita tidak samakan. Kita tidak samakan. Seperti itu. Itu dibahas dalam Asmaul Husna. Ada lagi? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam.
Iya. Baik, betul. Jadi pertanyaan Bapak bagus, Masya Allah. Jadi biasanya di masyarakat, bukan semuanya, cuma biasanya kita dengar juga seperti itu, bahwa ketika menguburkan, itu ada yang dibaca. Di antaranya ini, Mbak. Dia istilahnya dia talkinkan. Dia talkinkan orang yang sudah meninggal. Katakanlah, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Dia talkinkan. Dia talkinkan. Iya. Apakah ada seperti itu? Nah, pertama, masalah talkin. Syariat talkin itu dengan la ilaha illallah. Itu dulu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi bilang, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dari kalian dengan la ilaha illallah. Dia talkin itu Pak dengan la ilaha illallah. Itu yang disyariatkan. Sebelum dia meninggal. Adapun setelah meninggal, tidak disyariatkan talkin dengan la ilaha illallah. Nah, ketika dikubur, nah itu juga. Ada yang membacakan la ilaha illallah. Nah ini pertama, itu tentunya tidak ada. Karena Nabi bilang sebelum. Kenapa harus sebelum? Karena dalam hadis lain Nabi bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu kenapa kita talkinkan dia sebelum meninggal. Karena kalau kata Allah, dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal, masuk surga. Itu diantara ciri husnul khotimah. Nah, setelah meninggal, tidak ada. Makanya ketika meninggal Abu Thalib, Nabi cuma mengajarnya mengucapkan la ilaha illallah sebelumnya. Setelah meninggal, datang Ali. Rasulullah, pamanmu sudah meninggal. Kata Nabi, kubur. Tidak ada dibilang belum mentalkinnya lagi. Jadi ini, maka setelah meninggal tidak ada la ilaha illallah ditalkinkan. Demikian pula tidak ada yang itu tadi, Bang. Karena ucapan, jawaban itu tergantung amalan sebelumnya. Makanya si mayat ketika ditanya, yang berhasil menjawab, ditanya, dari mana kamu tahu? Saya belajar. Jadi bukan saya dengar tadi. Yang kedua, ketika ditanya, kenapa kamu tidak tahu? Saya cuma dengar orang. Jadi kalau kita hanya bilang, itu tidak ada manfaatnya. Karena yang dia dengar saja tidak cukup. Harus yang dia pelajari. Jadi makanya itu tidak berguna kalau dia talkinkan. Katakanlah, rohku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Satu lagi Pak yang mereka baca, yaitu minha khalaqnakum. Ayat itu juga. Darinya kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kadang mereka juga baca ini. Cuman juga sama. Nabi tidak membacanya. Ada tuntunan sebenarnya yang disunahkan untuk dibaca itu kalau kita lagi kubur di bawah. Bismillah ala sunnati Rasulillah. Itu saja yang disyariatkan. Jadi sebelum dia meninggal, la ilaha illallah. Tuntunkan. Setelah mau dikuburkan di bawah, Bismillah ala millati Rasulillah. Selain itu tidak Nabi ajarkan. Seperti itu Pak. Wallahualam. Bila dengan pertanyaan itu, Iya. Masya Allah. Baik. Jadi sekarang ada pertanyaan. Kan sekarang kita bilang pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur. Sekarang bagaimana kalau ada orang kecelakaan, terus tidak didapat mayatnya? Kan tidak dikubur. Apakah dia ditanya juga? Gitu ya? Nah, ada hadis dari Nabi SAW, orang sebelum kita. Dia takut ditanya. Akhirnya, sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, bakar mayatku dan sebarkan abuku di segala penjuru. Supaya tidak ditanya. Tidak dikubur. Allah kumpulkan semua abunya baru ditanya.
Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Jadi walaupun dia dimakan oleh ikan, tetap itulah kuburannya. Jadi alam kubur itu Pak namanya alam barzah. Alam barzah itu maksudnya setelah alam dunia. Mau dikubur ataupun tidak dikubur. Mau dikeringkan juga tetap ditanya. Karena dia setelah alam dunia. Kita pahami? Walaupun tidak dikubur. Dibakar oleh api, dimakan oleh ikan. Itu. Walaupun tidak dikubur. Cuma penggunaan alam kubur itu mimbab al-aglab. Kebanyakan orang meninggal itu dikubur. Tapi apapun caranya, mau di apapun, tetap ditanya. Seperti itu. Masih ada waktu? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan tak Pak? Kita. Ada pertanyaan tak? Oh enggak. Saya kira mau bertanya. Kalau kita bertanya saya kasih ke hadiah. Hah? Enggak nih. Alhamdulillah. Enggak ada. Kalau enggak ada kita tutup siap Isya. Silakan Pak. Itu Pak, judulnya itu salah satu usul. Iya. Sudah ada memang terjemahannya. Ini kan yang saya pegang Arabnya. Ada terjemahannya. Dijual terjemahannya. Di terjemahan ada dua yang dijual. Ada hanya matannya. Ada juga penjelasan Syekh Utsaimin. Bisa kita. Ada. Sudah? Tidak. Yang balik. Tidak gitu. Kayak muka-muka mau. Tidak gitu. Enggak. Baik. Iya. Dia ditanyakan katanya kiat menjaga niat supaya selalu ikhlas. Ya, pertama tentunya kita yakini itu adalah ibadah kepada Allah. Setiap yang kita lakukan sesuatu ini ibadah kepada Allah. Kalau itu adalah kita sudah yakini, maka kita akan melakukannya karena Allah. Kita akan melakukannya karena Allah. Kemudian yang kedua, ya kita mempelajari dan membaca hal-hal yang dijanjikan terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Karena biasanya kita manusia ditahu hikmahnya, balasannya, baru kita semangat dan ikhlas. Kalau tidak ditahu hikmahnya, biasanya agak malas. Misalnya contoh, kita tahu bahwa belajar itu banyak faedah, pahala. Di antaranya yang kami sebutkan di awal tadi. Ketika kita tahu itu, pasti kita semangat dan ikhlas untuk melakukannya. Jadi kita tahu ganjaran, pahala dari sebuah amalan, itu pendorong untuk ikhlas. Pendorong untuk ikhlas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tentunya untuk ikhlas pada Allah itu, kita selalu yakini dan sadari bahwa dalam melakukan amalan itu, anggaplah amalan itu yang terakhir yang bisa kita lakukan. Seperti kalau sholat, anggap itu sholat terakhir kita. Kata Nabi SAW, "Sholli sholat tamuwaddi'in." Sholatlah kamu seperti sholat orang yang melakukan perpisahan. Misalnya sekitar kita sholat Isya, kita anggap itu sholat terakhir kita. Bisa saja sebentar kita tidur, tidak bisa bangun besok. Kan banyak orang begitu. Tidur malam, besok sudah diumumkan. Iya. Dengan seperti itu, kita selalu bilang ini sholat terakhir, ini majelis terakhir. Bisa saja ini majelis, besok kita tidak bisa hadiri. Begitu. Kita akan ikhlas dalam beramal. Karena sebenarnya banyak orang tidak ikhlas, banyak orang malas. Sebenarnya karena kadang
dia tertipu dengan apa yang dia miliki dari dunia ini. Ketika dia sehat, ya, anak keluarga sehat, harta banyak, dia merasa akan hidup selamanya. Dia merasa akan hidup selamanya. Padahal orang kaya ataupun orang miskin itu mati. Orang sakit ataupun sehat juga mati. Makanya dibilang kita tidak boleh berpanjang angan-angan. Bisa saja ini adalah ibadat terakhir kita. Ini diantara hal yang bisa mengantarkan kita kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini terakhir. Baik, apa hukumnya olahraga di saat sedang berpuasa dan pada bulan Ramadan? Tergantung. Kalau dengan berolahraga akan membuat kita sebentar minta minum, haram olahraga. Karena akan membuat puasa kita batal. Tapi kalau kita yakin, saya mau olahraga supaya lebih kuat, sehat, dan tidak akan terpengaruh dengan sebentar masalah berikutnya, tidak ada masalah. Dia tergantung, karena ini wasilah. Ini hanya wasilah saja, kegiatan yang mubah. Tapi kalau akan mengantarkan kepada yang haram, jadi haram. Itu membuat puasa kita batal. Haram jadinya. Jadi tergantung ya kondisi kita. Tergantung kondisi kita. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai pembuka. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah semata. Dan yang salahnya itu dari kekurangan kami. Dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.